anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah siswa. Jangan lupa selalu mengikuti ibadah siswa di hari Selasa untuk kelas 4, 5, 6 dan hari Rabu untuk kelas 1, 2 dan 3 di jam 8.10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mengawali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Susahnya Aku Taat. Menggambarkan hati kita susah diatur dan susah taat sama Tuhan. Kalau kita mau hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, kita mesti mudah diatur dan juga mudah taat, seperti seekor domba yang taat terhadap pimpinan gembalanya. Kita akan menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, dengarlah ku mau mendengar. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan diajarkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, siapa pernah naik kapal?
panjang mesti naik kapal. Kalau kita mau keluar kota, kita mau ke Pekanbaru, ke Batam, ke Dumai, ke Singapura, ke Malaysia, kita mesti naik kapal. Karena kapal adalah sarana transportasi yang menghubungkan pulau kita dengan pulau yang lain-lainnya. Nah, anak-anak tahu nggak? Jenis kapal itu ada banyak sekali. Ada kapal barang, ada kapal penumpang, ada kapal perang. Nah, kapal perang itu fungsinya untuk perang. Ini biasanya dimiliki oleh angkatan laut. Kemudian ada kapal selam. Kapal selam itu yang menyelam jauh ke dasar laut untuk penelitian, juga untuk keamanan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau sekarang ini kapal itu biasa dipakai sebagai sarana transportasi, juga untuk mengirimkan bahan-bahan makanan. Kamu tahu nggak, kapal yang pertama kali itu dibuat sangat besar, besar sekali sampai 3 tingkat. Bayangkan, besar kan? Tapi anehnya kebanyakan isinya adalah binatang. Kamu tahu kenapa seperti itu? Nah, pada zaman dahulu orang-orang sudah banyak yang melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bermaksud menghukum semua orang. Tuhan sangat sedih karena orang-orang banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan melihat ada satu orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, dan Tuhan ingin menyelamatkan orang ini dan ingin memakai orang ini menyelamatkan berbagai binatang ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan mencari orang ini. Alkitab mencatat bahwa orang ini adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi suatu hari Tuhan menemui orang ini. Dia punya 3 anak, punya 3 menantu. Nah, siapa yang ingat? Iya, betul. Namanya Bapak Nuh. Pak Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan menemui Nuh. Tuhan bilang, Nuh, aku mau menghukum orang di dunia ini karena mereka sudah sangat jahat. Karena itu aku mau minta tolong sama kamu. Kamu buatlah sebuah bahtera. Bahtera? Apa itu bahtera? Tuhan bilang, bahtera itu tempat yang sangat besar seperti rumah. Nanti di dalam bahtera itu akan terisi keluargamu dan berbagai jenis binatang. Dia bilang berbagai jenis binatang? Ya, kamu mengumpulkan berbagai jenis binatang sebanyak-banyaknya, bawa ke dalam bahtera itu, karena melalui bahtera itu aku akan menyelamatkan kalian. Wah, Nuh bingung juga. Nuh belum pernah lihat kapal seperti kita sekarang. Sekarang hampir semua anak di Selat Panjang di dunia ini pernah lihat kapal, tapi pada waktu itu belum pernah ada kapal, belum ada kapal. Wah, tapi walaupun belum pernah melihat kapal, Nuh mau taat sama Tuhan. Nuh bilang, jadi bagaimana caranya? Jangan khawatir, nanti aku akan memperlengkapi kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah 1, buatlah dari kayu gofir. Jadi kamu harus cari kayu gofir yang banyak. Kemudian kapal ini punya panjang 150 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 15 meter. Coba bayangkan, ukurannya begitu besar. Panjangnya 150 meter, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Itu
kalau rumah, itu rumah yang sangat besar sekali. Kemudian kamu bikin sekat-sekat supaya binatang banyak bisa tinggal di dalamnya. Baiklah, karena saya tahu tujuan Tuhan membuat bahtera ini, saya akan mengerjakannya. Nuh langsung mengumpulkan anak-anaknya. Dia bilang, kita disuruh bikin bahtera, jadi ayo kita bekerja sama. Kita bikin bahtera, kemudian kumpulkan binatang, kumpulkan makanan untuk binatang. Semua kita bekerja bersama-sama. Anaknya semangat menolong Bapak Nuh. Pak Nuh bilang, kita harus cari kayu gofir. Kayu gofir, Pak? Iya. Mereka jalan ke hutan. Anaknya bilang, Papa, ini kayu besar sekali. Papanya bilang, tidak bisa, itu bukan kayu gofir. Mereka jalan lagi. Papa, ini kayu gofir. Oke, tebang. Pas asal melihat kayu gofir, mereka tebang pohon gofirnya. Setelah mereka tebang, mereka mulai potong-potong, dibikin seperti papan. Mereka membutuhkan banyak kayu. Ingat kan, panjangnya aja 150 meter. Jadi mereka membutuhkan kayu yang sangat banyak sekali. Mereka bekerja, memotong, mencari kayu gofir, memotongnya, kemudian memotong menjadi papan-papan kecil. Mereka capek, tetapi mereka tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai lama sekali. Tak terasa ternyata sudah hampir sampai 100 tahun. Lama sekali ya. Sekarang ini orang hidup hanya sampai 80 tahun, tetapi perahu itu dibuat hampir selama 120 tahunan. Waktu yang sangat panjang. Ketika mereka melihat bahtera itu jadi, mereka kaget. Keren, besar sekali. Waktu mereka masuk, kita kecil ya di ruangan yang begitu besar. Mereka mulai masuk. Tuhan ingatkan Nuh, bawa masuk binatang-binatang itu. Semua binatang dibawa masuk. Ketika semua binatang masuk, Nuh bingung siapa mau menutup pintu. Ternyata Tuhan dengan sangat ajaib menutup pintu kapalnya Nuh. Mereka semua di dalam. Mereka melihat begitu takjub karena ruangannya besar, berbagai jenis binatang di dalamnya. Mereka kayak tinggal di tengah-tengah kebun binatang, tetapi hati mereka senang. Nah, sehari semuanya berjalan baik-baik. 2 hari masih berjalan baik-baik. Mereka sering pagi-pagi keluar melihat pemandangan dari atas kapal. Karena mereka sudah nggak bisa keluar, pintunya udah ditutup sama Tuhan. Hari keempat, kelima, keenam, tak terasa sudah 7 hari mereka di dalam kapal itu. Tiba-tiba suatu hari Nuh kaget, ada air turun dari langit. Apa ini, kata Nuh? Ternyata bukan hanya titik-titik, makin lama airnya makin banyak yang turun. Anak-anak tahu apa namanya? Iya, itu namanya hujan. Dulu sebelum zaman Nuh, hujan belum pernah turun. Itu adalah hujan yang pertama kali turun ke bumi. Hujan turun sangat deras. Dari hari ke hari hujan turun. Hari pertama hujan turun, kedua, ketiga, keempat, makin hari hujannya semakin deras, air semakin banyak. Nuh mulai merasa, kok kapalnya goyang-goyang ya? Kenapa kapalnya goyang-goyang? Ada apa ini? Ya, Nuh kan belum pernah naik kapal. Waktu Nuh mulai lihat, Nuh kaget anak-anak. Ternyata hujan yang berhari-hari sudah turun membuat daratannya tidak nampak. Seluruh daerah itu semuanya
terisi dengan air. Tidak ada satu daratan pun yang dapat dilihat oleh Nuh. Oh, Nuh akhirnya mengerti. Ternyata Tuhan betul menghukum dunia. Aduh, Nuh bersyukur karena Nuh taat sama Tuhan. Nuh membuat bahtera sesuai dengan perintah Tuhan sehingga banyak binatang bisa masuk. Nuh dan keluarganya bisa masuk, bisa tinggal dengan nyaman. Nuh merenung, seandainya dia tidak mengerjakan dengan taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pasti akan terjadi mereka juga mati. Karena ketaatan Nuh kepada perintah Tuhan, Nuh dan keluarganya dan berbagai jenis binatang selamat. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Nuh tahu bahwa Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta berbagai jenis binatang. Nuh tahu Tuhan adalah pribadi yang baik sehingga Nuh mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pelajaran hari ini mengingatkan kita betapa kita juga harus meneladani Bapak Nuh untuk taat dengan tepat kepada Tuhan, untuk hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan menciptakan manusia agar kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Karena itu mulailah kita belajar. Kalau kita taat kepada Tuhan, berarti kita memuliakan Tuhan. Contoh sederhananya, Tuhan memberi perintah kepada kita untuk mentaati orang tua. Nah, kita harus taat kepada orang tua. Apalagi sekarang ya, anak-anak belajar di rumah, papi, mami, kakak itu jadi guru. Kalau mereka menyuruh belajar, taatilah, jangan melawan. Kalau mami, papi, kakak suruh kerjakan tugas, kerjakanlah. Itu bentuk ketaatan yang sederhana. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita seperti Nabi Nuh yang mau tertib, mau taat kepada Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini dari Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Buka Alkitabmu, nanti dikasih garis bawah ya, diwarnai supaya ingat ayat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajar kami melalui peristiwa Nuh, di mana Tuhan menghukum yang jahat dan menyelamatkan orang yang mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk taat. Tuhan, ampunilah kalau kami dulu sering tidak mau taat kepada Tuhan. Pimpin kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, selamat belajar. Jangan lupa berdoa, belajar yang serius supaya apa yang kamu pelajari dapat kamu pahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.